Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya, menjelang malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Di sini kami akan membahas ya, bertemu lagi dengan kami di Abil Maiwa Channel. Jadi pada video kali ini ada yang akan kami bahas di sini, yaitu terkait dengan peluang lolos ya untuk V2 dan V3 jika satu sekolah induk yang sama ya, jika berada dalam satu sekolah induk yang sama. Jadi ini banyak sekali ini pertanyaan yang paling populer ya di kolom komentar kami. Bagaimana peluang lolos P2 dan P3 jika berada satu sekolah induk yang sama? Disclaimer konten, kami bukan penentu kelulusan Bapak Ibu, kami juga cuma memprediksi ya, artinya menganalisis sesuai dengan aturan dan data-data yang kami punya terkait bagaimana peluang lolos P2 dan P3 ya jika berada satu sekolah induk yang sama. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Bapak Ibu perlu pahami bahwa di seleksi observasi itu diikuti oleh THK2 dan guru honorer negeri di sekolah negeri. THK2 ini dikategorikan sebagai P2 Bapak Ibu ya, sedangkan sedangkan guru yang terdaftar di Dapodik pendidikan 3 tahun ke atas itu masuk dalam kategori P3 untuk guru honorer di sekolah negeri. Jadi yang pertama itu adalah P2 dulu diprioritaskan di observasi, setelah itu masuk ke P3. Saya rasa di sini sudah sedikit menjawab ya peluang lolos P2 dan P3. Kalau kita berbicara urutan, berarti P2 dulu yang diurutkan baru P3 Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami. Nah, jadi Bapak Ibu harus pahami bahwa nantinya itu akan ada skor akhir Bapak Ibu ya. Skor akhir itu akan menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu menjadi ASN melalui jalur observasi ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kalau kita perhatikan di Juknis ya, di Juknis resmi ya P3K, memang di sini ada bobot penilaian Bapak Ibu ya, dari pengawas sekolah pembina, kemudian kepala sekolah itu sendiri, dan tentunya guru senior. Nah, kalau kita lihat lagi di atas ya, di bagian tahapan Bapak Ibu ya, di bagian sini Bapak Ibu bisa melihat ya di bagian H di sini bahwasanya untuk panitia seleksi instansi daerah itu melakukan pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 itu berdasarkan urutan nilai tertinggi Bapak Ibu ya, hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf G kepada panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek. Jadi nantinya yang menjadi penentu kelulusan P2 dan P3 tentunya itu berdasarkan urutan nilai tertinggi, tetapi selain urutan nilai tertinggi itu nantinya akan ada terkait dengan status P2 dan P3. Jadi P1 dulu baru P2 baru P3, urutan kan seperti itu Bapak Ibu ya, prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 melalui jalur observasi ya, seperti itu. Nah, jadi cukup jelas ya terjawab. Namun di sini kami akan lebih mempertegas lagi ya di beberapa data yang kami punya bahwasanya ya seperti ini ya, bahwasanya akan berlaku urutan peringkat terbaik ya. Nah, nantinya kalau misalkan formasinya 15 sedangkan pelamarnya itu 20, maka kemungkinan besar ada 5 yang tidak terangkat Bapak Ibu ya. Karena kita ketahui bahwa untuk pengusulan penempatan baik P2 maupun P3 itu nantinya berdasarkan urutan nilai tertinggi dari hasil penilaian seleksi kompetensi atau hasil seleksi observasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita bisa ambil contoh logis ya, kita ambil permisalan ya. Misalkan di sini ada sekolah induk ya, sekolah induk, kemudian ada 4 guru honorernya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ada 4 guru honorernya. Admin berikan dulu tanda Bapak Ibu yang terhormat ya. Nah, seperti ini. Nah, kita kasih tanda dulu. Misalkan ini adalah sekolah induk, ada 2 formasi ya, ada 2 formasi. Nah, di sini kita coba cek 3 urutan pengisian formasi P3K 2022. Ada Pak Mamat, Bu Dana, Bu
Pak Roni dan Bu Sintia. Keempat guru ini Bapak Ibu adalah guru induk di sekolah yang sama, tetapi ternyata ada satu orang, Pak Mamat ini ternyata adalah P2. Nah, Pak Mamat ini adalah P2. Karena Pak Mamat ini adalah P2, statusnya adalah P2, maka secara otomatis Pak Mamat ini akan mengisi satu pos formasi yang ada di sekolah ini Bapak Ibu ya, karena dia adalah P2 Bapak Ibu. Dia THK2 yang sudah sangat lama mengabdi dan kebetulan nilainya juga bagus ya, nilai akhirnya 100. Keempat guru ini nilai akhirnya 100. Maka secara otomatis Pak Mamat ini yang mengisi formasi pertama kali karena dia adalah P2. Nah, kini tersisa satu formasi lagi dan masih ada 3 guru induk yang juga ikut observasi, yaitu Bu Nana, kemudian Pak Roni, kemudian Bu Sintia. Kebetulan nilai akhirnya sama, yaitu 100, dan ternyata statusnya itu sama-sama P3. Nah, karena nilai akhirnya sama dan statusnya sama-sama P3, tidak mungkin ketiganya ini langsung mengisi formasi di sekolah yang sama, karena kebetulan formasi yang tersisa itu cuma satu. Satunya lagi sudah diisi oleh Pak Mamat yang berposisi sebagai P2. Nah, kalau seperti itu maka akan diurut dengan usia ya Bapak Ibu ya, usia dan masa kerja. Siapa yang berusia dan masa kerja paling banyak, maka dialah yang akan mengisi formasinya. Misalkan Pak Roni ya, Pak Roni yang usianya paling tua dan masa kerjanya juga luar biasa, maka Pak Roni inilah yang akan mengisi satu pos formasi yang ada di sekolah ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu gambaran kira-kira Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus pahami. Nah, kemudian ada yang bertanya, apakah P3 dengan nilai bagus, nilai observasi bagus itu bisa tidak mengisi formasi? Bisa Bapak Ibu ya. Ada 4 penyebab sehingga P3 itu meskipun nilai observasinya tinggi tapi tidak lulus. Yang pertama, P3 dengan nilai observasi bagus tidak lulus karena formasi diisi oleh P2. Nah, misalkan andaikan di sini cuma satu formasi tadi dan ada P21, maka P2 ini yang mengisi formasi di sini meskipun 3 guru ini nilai observasinya bagus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah sisa formasi yang diperebutkan di instansi sedikit ya. Jadi, sisa formasi yang diperebutkan di instansi itu sangat sedikit Bapak Ibu ya, sehingga sangat sulit ya bagi P3 bersaing dengan P2 karena formasi yang diperebutkan itu sedikit. Kemudian nilai observasi tinggi tapi kalah usia dan masa kerja ya, ini sesama dengan P3 tadi ya. Nilai observasinya bagus tetapi kalah dalam hal usia dan masa kerja atau seri nilainya Bapak Ibu ya. Dan yang keempat di sini adalah di sekolah induk kelebihan guru dan instansi, sedangkan di sekolah lain tidak ada sekolah lagi, di instansi ini sudah tidak ada kekurangan guru, sehingga nantinya berlakulah yang namanya pemenang kedua. Itu sudah kita pernah bahas sebelumnya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, ini yang berlaku pemenang kedua Bapak Ibu ya. Meskipun nilai observasinya di sekolah C tinggi dengan D, tetapi pemenang keduanya dikembalikan ke sekolah A dengan sekolah B. Meskipun di sekolah A dan sekolah B nilainya lebih rendah daripada di sekolah C dan sekolah D, tapi karena kelebihan guru di sekolah C dan di sekolah D, maka pemenang diberikan kepada pemenang kedua. Nah, ada kemungkinan ya, ada 3 kemungkinan penempatan ya setelah observasi. Yang pertama itu adalah formasi berpindah ke sekolah pemenang Bapak Ibu ya. Jadi formasi bisa berpindah ke sekolah pemenang. Yang kedua, formasi dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru. Kemudian yang ketiga, guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai karena ada yang namanya pemenang kedua. Oke, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.